Sekarang halaman berapa Ibu-ibu? Halaman 12. Halaman berapa? Halaman 12, Ustaz. Halaman 12, Ustaz. 16 ya? 12. Oh, 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmuhu baina Quraisyin. Kebijakan di antara kaum Quraisy fi wad'il hajari, dalam peletakan hajar al-aswadi, hajar aswad. Kebijakan Rasulullah di antara kaum Quraisy fi wad'il hajaril aswadi, di dalam peletakan hajar aswad. Number 1. Fil khamisati wassalatsina, di dalam di tahun ke-35 min umrihi, dari usianya baginda Nabi, hadamat Quraisyul Ka'bata, orang-orang Quraisy ngaruntuhkeun Ka'bah. Wajaddadat bina'aha, dan memperbaharui bangunannya. Ngabangun kembali lah gitu. Kantos usang. Karena dari zaman dulu, sejak zamannya Nabi Adam, Ka'bah itu adalah tempat yang mulia. Wa qad ishtaraka ma'ahum, dan bergabung bersama mereka. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad, fi bina'iha, dalam pembangunan Ka'bah. Jadi baginda Nabi bergabung dengan mereka, orang Quraisy, dalam pembangunan Ka'bah. Wa kana, beliau baginda Nabi, yahmilul hijarata, membawa batu, ma'a asyrafi Quraisyin, bersama para pemuka orang-orang Quraisy. Jadi memang batu-batu yang disusun di Ka'bah itu dibawakan oleh orang yang mulia, pemuka, para pemuka, tokoh-tokoh Quraisy. Jadi nggak sembarangan, bukan tukang bangunan biasa, bukan. Kenapa? Karena menunjukkan keagungan Ka'bah, gitu ya. Jadi anu nyanak batu nage, ya, itu adalah orang-orang Ngambilin air minum Ibu. Wa ma'ahu ammuhu, bersama beliau ammuhu, pamannya, namanya Al-Abbasu, Abbas. Waqtalafat Quraisyun, orang-orang Quraisy berbeda. Fiman yada'ul hajarul aswada. Nah, ketika sudah disusun, tinggal aya anu bolong di sisina. Orang-orang Quraisy ini berselisih. Saha anu pantas meletakkan hajar aswad ke tempatnya. Berselisih. Karena masing-masing kelompok ingin kebagian meletakkan hajar aswad. Oh, atuh yang meletakkan hajar aswad mah itu orang-orang yang mulia semuanya. Ya. Jadi pengen gitu. Pengen. Waqtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajar. Mereka saling berbeda pendapat terhadap siapa orang yang berhak meletakkan hajar aswad, maka nahu di tempatnya. Summa ittafaqu, kemudian mereka mensepakati
ala ayyakunal hakamu, atas kebijakan. Mereka bersepakat atas sebuah kebijakan. Apa kebijakannya? Awwala dakhilin minal masjid. Siapa orang yang pertama kali masuk masjid, dialah yang membawakan menyimpan Hajar Aswad. Diintip tah ku orang-orang Quraisy teh. Diintip. Fakana awwala dakhilin Rasulullah. Ternyata orang yang pertama kali awwala dakhilin, orang yang pertama kali masuk masjid itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilihat, oh Muhammad, fafarihat Quraisyun bihi, orang-orang Quraisy itu senangnya minta ampun. Oh senang atuh. Siapa yang tidak tahu dengan Muhammad kala itu? Waqalu, mereka orang-orang Quraisy ini berkata, radina bil amin, kami ridho dengan al amin. Jadi baginda Nabi sudah bergelar al amin. Al amin itu apa? Yang dipercaya. Yang dipercaya di kalangan siapa? Di kalangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kejujurannya. Tidak ada orang yang luar biasa. Baginda Nabi itu subhanallah kejujurannya. Makanya ketika kabuktian bahwa yang pertama kali masuk masjid itu Rasul, orang-orang Quraisy ini senangnya minta ampun. Sampai akhirnya mereka mengatakan, radina bil amin, kami ridho dengan al amin. 5. Fawadha al hajara fi ridain. Tapi Rasul ya tidak egois. Tidak egois beliau. Beliau nantah meletakkan Hajar Aswad fi ridain, di sarung. Dina sarung diletakkan. Sarung. Wa talaba, dan meminta min kulli ra'isin, di setiap pemuka Quraisy, di setiap para pemimpin Quraisy, ayyumsika bitorfin, untuk memegang ujung minar rida, dari sarung. Hayu para pemimpin kadarieu non tah cepengan eta ujung-ujung sarung. Summa amarahum biraf'ihi, kemudian baginda Nabi memerintahkan mereka untuk mengangkat. Luar biasa. Jadi Hajar Aswad yang ada di sarung itu diangkat babarengan ku para pemimpin, para pemuka kaum Quraisy. Falamma wasalu bihi, ketika sudah sampai di tempat yang akan diletakkan, falamma wasalu bihi ila maudhi'ihi, ketika Hajar Aswad sudah sampai pada tempat yang akan disimpan, akhadhahur Rasul biyadihi. Kemudian Rasul mengambil itu Hajar Aswad dan meletakkan dengan kedua tangannya. Wa wada'ahu biyadihi asy-syarifah. Beliau meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia. Luar biasa. Kebijaksanaannya baginda Nabi. Subhanallah. Fazalal khilaf bihukmi. Yang tadinya berpecah gara-gara menentukan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu, Bu, dalam cerita kalau membaca detail, gara-gara yang orang yang meletakkan Hajar Aswad itu, mereka itu mau berperang satu sama lain. Mengangkat senjata. Nah, dengan perbedaan ini, dengan adanya baginda Nabi, ya, fazalal khilafu bihukmihi, maka hilanglah perbedaan di antara pemuka Quraisy dengan kebijaksanaan